Ya, yang jelas dari fraksi P3 kita ingin menentukan anggotanya adalah orang-orang pertama yang menguasai masalah. Begitu. Lalu juga orang-orang yang selain menguasai masalah, dia juga artikulasinya baik begitu ya, sehingga kemudian pikiran-pikiran P3 itu dengan mudah bisa ditangkap oleh seluruh anggota pansus begitu. Dan yang lain juga tentunya harus rajin menghadiri pansus ini, karena tentunya pansus ini akan ketat begitu, karena akan sekian banyak yang akan dimintai keterangan, diundang dalam rangka mendapatkan data-data berkaitan dengan hak penyelidikan ini. Oleh karenanya diperlukan anggota yang memang rajin, tekun untuk mengikuti proses pembahasan di pansus. Jadi P3 akan mengambil teman-teman dari Komisi 7 yang membidangi energi ini, lalu juga Komisi 3 yang membidangi hukum, dan komisi-komisi lain yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan hak angket BBM ini. Pak Lukman, kalau misalnya nantinya ketua pansusnya itu sendiri berasal dari fraksi yang memang tidak mendukung hak angket gitu, kira-kira apa Pak? Apa tanggapan dari fraksi P3 sendiri? Ya, saya pikir siapapun pimpinannya, ketuanya, karena ini sekarang sudah menjadi hak dewan. Jadi meskipun prosesnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi akhirnya secara pemungutan suara mayoritas ini menjadi hak dewan. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk main-main. Jadi semua harus serius menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai anggota pansus, sebagai pimpinan pansus, untuk betul-betul menyelidiki politik energi kita. Jadi target dari pansus angket ini bukan pada politik begitu yang kemudian bermuara pada impeachment, bukan itu. Tapi ini betul-betul kita ingin membenahi manajemen energi kita. Jadi bagaimana dari hulu sampai hilir pengelolaan BBM ini, distribusinya, produksinya terlebih dahulu, lalu distribusinya, lalu pengamanannya seperti apa. Semuanya ini yang akan kita coba ungkap sehingga betul-betul ada transparansi dan pengelolaan BBM kita itu betul-betul efisien ke depan. Ini sebenarnya kalau targetnya dari P3 sendiri gimana sih Pak? Karena kan banyak fraksi yang kayaknya lebih condong ke politiknya gitu, sampai ke impeachment. Ada juga yang emang pengen mereformasi kebijakan migas gitu. Sebenarnya komposisi P3 sendiri itu ada di mana Pak? Ya, kalau P3 jelas target dari pansus angket ini harus betul-betul bisa mengungkap mafia BBM ini gitu. Jadi itulah ukuran keberhasilan. Apakah pansus ini berhasil atau tidak diukur dari apakah bisa diungkap apa yang selama ini kita duga terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pengelolaan energi kita. Bukan pada politik dalam artian kemudian apalagi sampai menjatuhkan presiden, itu sama sekali kita akan tolak kalau pansus itu digunakan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Gitu. Kan mungkin ada agenda ya Pak ya, di mana akan memanggil presiden atau wakil presiden. Kalau dari fraksi P3 sendiri ngeliatnya gimana Pak? Saya pikir tidak cukup ada signifikansi ya, tidak ada relevansi, tidak ada urgensi untuk memanggil presiden atau wapres, karena presiden dan wapres bukanlah pihak-pihak yang day to day hari per hari menangani persoalan hulu sampai hilirnya. Karena ini yang sebenarnya yang ingin kita fokuskan, untuk kita cermati, untuk kita selidiki. Jadi dengan lain perkataan, kita hanya ingin mengundang pihak-pihak yang memang hari per hari menangani persoalan-persoalan pengelolaan energi kita gitu. Oke, Pak Luman, ada satu lagi. Ada berita yang berkembang, katanya Pak Ketua DPP P3 sendiri ini udah kesannya udah tidak sejalan lagi dengan pemerintahan SBY JK gitu, dan sementara kayak udah bersedia untuk mundur gitu. Ini Bapak menanggapi hal ini sendiri sebenarnya gimana Pak? Memang benar kita emang sudah tidak sejalan lagi, atau karena kemungkinan juga karena adanya kenaikan BBM ini, atau gimana Pak? Iya, saya nggak tahu persis kalau tentang isu itu ya, karena menyangkut hal itu sepenuhnya berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden, itu otoritas presiden.
Lalu berkaitan dengan apakah yang bersangkutan, anggota kabinet, menteri itu mau mundur atau tidak, itu sangat tergantung dari yang bersangkutan sendiri. Jadi sulit bagi saya untuk mengomentari ini gitu. Hanya presiden dan Pak Surya Dharma Ali lah yang bisa mengetahui. Bukan dari dasarnya P3 akhirnya menyetujui hak angket, Pak. Oh, sama sekali tidak. Jadi yang perlu difahami oleh publik, yang ditolak oleh P3 itu kalau yang dipersoalkan adalah kenaikan harga. Apakah mau angket, mau interpelasi, apapun, tapi kalau yang dipersoalkan adalah kenaikan harga, itu pasti kita tolak. Tapi kalau yang akan diselidiki itu adalah berkaitan dengan manajemen, pengelolaan BBM kita, energi kita, reformasi di bidang energi ini yang kita akan dukung begitu. Karena disinilah problem kita sebenarnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungan dengan itu. Dengan kabinet ya, Pak ya. Oke. Kita dicari ini kan dia pegang udara pegang dengan kita oleh kan kita bayar pasti ada lebihnya tuh nanti naik pesawat apa ya itu bicara sudah ada ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin mengucapkan puji dan syukur. Yang pertama disampaikan mengenai masalah. Selain itu perlu disampaikan bahwa peraturan Presiden nomor 26 tahun 1 tentang minyak dan gas bumi dapat disampaikan bahwa keseluruhan PP dimaksud masih pimpinan dan para anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat berkenaan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja di sektor migas. Dapat kami jelaskan bahwa kebijakan migas bidang hulu serta percepatan produksi lapangan-lapangan baru. Sedangkan kebijakan melalui konvensi minyak tanah KLU. Adapun realisasi terbaru yang ditawarkan pada tahun 2007 sebanyak 26 blok dan kontrak kerja GFB atau dikenal dengan nama Gold and Meeting sebanyak 50 premium sampai dengan April 2008 sebesar 6.000 kiloliter dari kuota sampai dengan April 2008. Kerosin sebesar 2,9 juta liter atau 118% dari kuota minyak solar. Mengenai kebijakan harga gas bumi dan fasilitas alirnya